2021 dan berapa persen? Tahun 2022. Sebelum dimulai, terlebih dahulu perkenankanlah kami untuk memperkenalkan Direksi Perseroan yang hadir pada hari ini, yaitu Bapak Wiradi selaku Direktur Utama, Bapak Dedi Jafarli selaku Direktur, Bapak Widi Satyacitra selaku Direktur dan Corporate Secretary. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan paparan publik dari Bapak Wiradi selaku Direktur Utama. Kepada Bapak Wiradi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, sore menjelang malam pada rekan-rekan media dan pada seluruh pemegang saham dan stakeholder daripada Electronic City. Dapat kami sampaikan pada hari ini kami telah menyelenggarakan RUPS untuk tahun buku 2021 yang mana hasilnya dapat kita sama-sama lihat di kanal ini juga. Di tahun 2021 ini dapat kami sampaikan bahwa pertama Electronic City sampai dengan hari ini 2022 kami telah memiliki 67 toko ya tersebar di area Jabodetabek, Tangerang, dan yang paling jauh kami ada di Kendari dan juga di Makassar. Berikut model-model toko kita masih dengan konsep yang sama bahwa kita memiliki standalone, kemudian juga kami memiliki beberapa ruko dan juga ada di dalam shopping mall. Kami juga memiliki Electronic City Truck yang dapat mobile dan dapat menjangkau konsumen kami dengan lebih dekat lagi. Kemudian kami juga di tahun 2020 kemarin kami membentuk suatu konsep baru yaitu House of Meaningful Experience, ada di lokasinya ada di Bogor dan ada di Kendari, jadi bisa dinikmati konsep baru dari Electronic City. Kemudian di tahun 2022 yang baru-baru ini kami baru saja juga membuka 5 toko secara serentak di 2022. Ada 3 di Jakarta, kemudian ada di Bandung dan juga ada di Medan. Ya. Berikut adalah suasana dalam toko Electronic City yang baru dengan suasana yang lebih homey, suasana yang lebih nyaman untuk membuat harapan kami dapat melayani customer dengan lebih baik dan juga memberikan kenyamanan dalam berbelanja. Electronic City juga menerima beberapa penghargaan di tahun 2021 baik dari partner maupun juga dari beberapa lembaga independen. Di antaranya adalah Wow Brand, kemudian juga dari LG dan juga dari Panasonic. Serta dari partner-partner lainnya, ya mungkin lebih dari sini. Kemudian dapat kami sampaikan juga di perkembangan bisnis dari Electronic City. Sebelah kiri adalah ada toko offline dan online. Seperti kami sampaikan di masa pandemi ini, pertumbuhan dari toko online kami cukup mengalami pertumbuhan yang signifikan. Di grafik yang berwarna hijau, kami mencapai pertumbuhan yang luar biasa di atas 100%, bahkan lebih dari 2-3 kali lipat untuk online store kami. Kemudian ada beberapa kategori produk utama, yaitu ada handphone, TV, air conditioner, washing machine, dan juga refrigerator. Semuanya pun di tahun 2021 ini, puji syukur kami panjatkan bahwa kami mengalami pertumbuhan yang cukup baik di tahun 2021. Kemudian dari sisi cost, mungkin dari Pak Dedi bisa bantu. Dari sisi revenue dan cost. Mungkin bisa dilihat di tabel yang ditampilin. Dalam 3 tahun terakhir, di sini bisa dilihat pendapatan Electronic City pada tahun 2019 itu sebesar 1,9 triliun. Di 2020 kita cukup mengalami penurunan hampir 20% menjadi 1,6 miliar. Ini juga karena pada awal-awal pandemi. Namun di 2021 kita berhasil membukukan peningkatan revenue jadi 1,8 triliun atau naik kurang lebih 12%. Dari sisi beban pokok juga di 2019 terlihat kita
membukukan 1,6 triliun. Di 2020 ada sedikit penurunan karena SAS kita pun juga turun menjadi 1,3 triliun. Di 2021 ada kenaikan menjadi 1,5 triliun. Sehingga laba kita di 2019 kita ada bukukan sebesar 33 miliar, di 2020 kita membukukan rugi sebesar 20,5 miliar, dan di 2021 kita berhasil melakukan peningkatan sebesar 142% menjadi 8,7 miliar. Terima kasih Pak Dedi. Kemudian di tahun 2021 juga merupakan tahun yang spesial bagi Electronic City karena kami merayakan ulang tahun yang ke-20 ya. Ulang tahun yang ke-20 ini kita tandai dengan kita membuat sebuah tagline baru yaitu Light Up Your Moment ya. Kita mau Electronic City menjadi yang selalu terdepan dan selalu tahu apa yang diinginkan oleh para pelanggan setianya ya. Bahwa kemudian juga kalau kita bisa lihat di sini ada up yang kita naikin, kita berharap bahwa dan berusaha tentunya untuk selalu menjadi yang terbaik dan teratas ya. Kemudian juga maknanya kami menyadari bahwa banyak sekali momen yang berharga dilalui dalam kehidupan ini ya. Tanpa kita sadari bahwa kehidupan kita di zaman yang sekarang ini tidak pernah terlepas dari yang namanya peralatan elektronik ya. Oleh karena itu kami selalu berharap untuk dapat menjadi teman yang selalu hadir dalam setiap momen tersebut. Kemudian di tahun 2022 kami juga Electronic City mulai masuk ke dalam sebuah kategori yang baru, di mana kalau kita lihat sekarang tren mengenai kesehatan, healthy product, kemudian juga ramah lingkungan, itu menjadi sebuah gaya hidup yang baru. Kami juga berinisiatif, berinovasi untuk membuat sebuah kategori baru di toko-toko Electronic City ya. Berikut kurang lebih nanti akan desain dan layoutnya ya. Untuk yang pertama kami sudah buka di Electronic City yang di cabang SCBD ya, di Sudirman sebagai toko utama dan terbesar kami di Jakarta. Kemudian Electronic City juga memiliki house brand ya. Kami memiliki sebuah house brand dengan nama ARA ya. Ini kami ambil mereknya ini kita create dengan harapan kita dapat semakin dekat dengan customer untuk lebih memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari ya. Adapun barang-barang yang sudah kami produksi dan kami yang kami adakan di toko-toko kami ya memang masih banyak berkaitan dengan isu kesehatan, yaitu ada cool box, kemudian ada solar air purifier, kemudian juga ada rice cooker ya. Ini adalah produk-produk andalan kami yang sudah bisa didapatkan di seluruh toko-toko Electronic City dan beberapa toko lainnya di luar Electronic City. Tak lupa juga kami Electronic City ingin selalu merasa lebih dekat dengan customer ya. Jadi tidak hanya terbatas dengan transaksi jual beli, tapi kami coba menciptakan sebuah komunitas. Hari ini yang kami adakan adalah komunitas untuk cooking ya. Jadi kami mempunyai sebuah sekolah atau sebuah tempat untuk kita sama-sama dapat berkomunitas dalam melakukan aktivitas cook and bake ya. Jadi silakan bila Bapak Ibu atau para customer setia yang ingin memiliki aktivitas dalam hal cook and bake, kami persilakan untuk dapat datang ke toko kami. Electronic City juga selain berjualan barang-barang elektronik, kami juga memiliki pelayanan after sale service atau pelayanan setelah jual ya. Yang paling gampang terlihat mungkin pada waktu kita pembelian AC, kemudian TV ya. Biasanya pasti membutuhkan tim untuk instalasi ya, perlu bantuan untuk instalasi AC, TV ataupun barang-barang lainnya. Selain itu juga salah satu kelebihan Electronic City apabila customer kita mendapatkan tanda kutip masalah dalam pembelian produknya, nggak perlu repot, nggak perlu cari di tempat lain, kami pun akan menyediakan atau membantu melayani after sale service-nya untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan klaim garansi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pelayanan purna jual. Ya. Kami memiliki teknisi yang udah berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam dunia
instalasi dan repair. Kami juga memiliki armada di area Jabodetabek, ada juga call center, kemudian juga ada garansi dalam setiap pekerjaan yang dilakukan, dan terakhir kita juga memiliki pelayanan ekspres ya, ada ekspres untuk pemasangan AC ataupun ekspres untuk perbaikan barang-barang elektronik yang mengalami gangguan ya. Kemudian di era yang sekarang ini, Electronic City juga tidak hanya berjualan retail, tapi kami juga memiliki divisi khusus yang mengenai business to business. Jadi kami ada memenuhi kebutuhan untuk pengadaan project, tender dari project-project properti ataupun project-project pemerintah dan lain-lainnya. Kami menyediakan fasilitas atau menyediakan tim khusus yang untuk menangani permasalahan bisnis to bisnis ya. Jadi tidak hanya retail, saat ini kami melayani juga B2B program ya. Kemudian yang terakhir yang cukup kami banggakan di tahun 2020 dan 2021 adalah kita memiliki eci.id ya. Eci.id adalah memang sebuah sarana belanja melalui online, namun yang kami kembangkan di sini adalah konsep O2O, di mana pembelian secara online juga kami akan melibatkan aktivitas di offline-nya. Begitu juga sebaliknya, pembelian offline kita akan ada atau melibatkan aktivitas di toko-toko online kita. Ya, jadi tahun ini juga kami membuat sebuah interface baru, jadi bisa dinikmati, kemudahan dan lebih user friendly lah untuk customer kita berbelanja di eci.id. Terakhir, kami juga Electronic City terus ingin selalu dekat dengan customer, selalu dekat dengan pelanggan setia Electronic City ya. Di era sekarang ini kami sangat memanfaatkan yang namanya teknologi mengenai sehingga kami dapat berinteraksi langsung dengan customer, baik itu melalui sosial media ataupun melalui media-media komunikasi yang lainnya. Kami juga bisa dilihat kami mengikuti tren yang sedang ada saat ini, baik itu melalui Instagram, Facebook dulu, dan juga sekarang mulai dengan TikTok. Ya, jadi silakan bagi pelanggan setia yang ingin berinteraksi dengan Electronic City atau mengetahui update dan promo terbaru dari Electronic City bisa mengakses sosial media dari Electronic City. Kemudian terakhir kami sampaikan pada Pak Widi untuk menyampaikan program untuk human resource. Terima kasih Pak Wiradi. Bapak Ibu yang kita hormati dan kita cintai, mungkin seperti yang tadi kita dengar juga di laporan RUPS ya, di laporan direksi, bahwa poin yang paling penting adalah tentang masalah human capital atau human resources kita atau SDM kita. Karena sejatinya kita bagian dari bisnis retail di Indonesia, kita tidak lepas dari harus punya sumber daya manusia yang mumpuni dan handal. Jadi kenapa kita titik beratkan perkembangan Electronic City ke depan adalah fokus untuk orang-orang yang memang bekerja dari awal Electronic City berdiri sampai Electronic City punya 67 cabang seperti sekarang hari ini. Mungkin ini sedikit gambaran demografi SDM Electronic City yang sekarang ada di kita. Kemudian yang kita ingin tekankan di sini adalah konsep kaderisasi dan TOD yang kita lakukan di internal kita di Electronic City. Walaupun kita PT TBK, tapi kita juga merupakan bagian besar dari grup yang lebih besar, yaitu grup Artagraha, yang kemudian kita punya banyak sekali lini usaha lain yang berbeda, dan sejatinya bagian dari kader Electronic City ini juga merupakan kader-kader dari grup secara keseluruhan. Kemudian di Electronic City kita bagi kader-kader calon pemimpin kita ini menjadi 3 layer 1, layer 2, layer 3, yaitu layer 1 mungkin layer yang paling dekat untuk menuju posisi direksi, dan kemudian diikuti dengan susulan layer 2 dan layer 3. Kemudian pada sejatinya kita merupakan bagian dari ekosistem yang lebih besar atau grup yang lebih besar, tentunya tour of duty atau tour of area di dalam internal Electronic City maupun di luar dari Electronic City, ini tugasnya untuk menumbuh kembangkan setiap karyawati kita untuk semakin berkembang, baik dari sisi wawasan, pendidikan, maupun tentunya dari capacity building. Karena bagian dari itu adalah membangun leadership untuk setiap kader, dan kemudian dengan banyaknya lini usaha yang berbeda, mereka akan tumbuh lebih holistik, lebih lengkap, dan kemudian mempunyai jiwa kepemimpinan yang lebih besar. Dan pastinya setelah proses TOD maupun kader ini, mereka akan menjadi bagian dari tumbuh kembangnya perusahaan ke depannya. Sedikit gambaran
gambaran lagi adalah kita bagi beberapa kader kita menjadi karyawan atau yang non kader. Kemudian pada saat karyawan non kader ini diprospek dari masing-masing pimpinannya atau atasannya langsung untuk berkembang lebih jauh lebih dalam, dia akan dipromosi menjadi bagian dari kader, masuk ke layer 2, layer 3 dengan beberapa prioritas yang kita sajikan, dan tentunya hak dan kewajiban ini kita resiprokal, kemudian prioritas development, dan tentunya ada benefit untuk mereka. Dan kemudian pada saat jenjang mereka berkembang, mereka akan maju ke layer pertama, yang kemudian one day harapan kita adalah menyiapkan calon-calon pemimpin untuk mengganti direksi-direksi yang ada saat ini atau kedepannya untuk tumbuh kembang perusahaan maupun lini usaha Electronic City yang nanti kedepannya akan berkembang lebih jauh lagi. Mungkin begitu Pak Wiradi, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Widi. Akhir kata kami segenap manajemen Electronic City mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan setia Electronic City, kepada rekan-rekan media, dan kepada seluruh stakeholder yang kami yakin dan percaya yang selalu terus mendukung Electronic City untuk menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, terima kasih.